Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Kayaknya udah sebulan ini Diarcom enggak bikin video-video gadget-gadget atau perangkat-perangkat yang unik-unik, yang keren-keren, iya kan? Nah, dari judul video ini, dari box merah seperti ini, kalian udah tahu kalau yang saya akan bahas ini adalah tablet atau siluman tablet dari Huawei, yaitu Huawei MateBook Fold. Sebuah tablet yang dilipat, dibuka jadi layarnya lebih gede lagi. Bisa jadi laptop juga. Ada virtual QWERTY keyboardnya juga. Yang kerennya disediain juga fisik keyboardnya. Beh, gila. Penasaran. Saya tuh pengen banget nih ngerasain user experience-nya kayak apa sih dari Huawei MateBook Fold ini. Kamu juga penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Oke, jadi ini dia guys, boxnya gede banget ya, Huawei MateBook Fold Ultimate Design. Berat juga lagi. Jadi boxnya ini saya dapat yang special edition ya, yang artinya di dalam paketannya nggak hanya si tabletnya aja, tapi dikasih beberapa juga paketan-paketan lainnya supaya lebih spesial aja kayak begini. Oke, langsung aja kita, kita mulai unbox ya. Oh ya, kalian tahu nggak kalau ini harganya cukup lumayan mehol. Jadi ini sekitar harganya saya lupa ya, sekitar 40 atau 50 juta nih hanya untuk meminang sebuah siluman tablet dari Huawei. Ya, ini dia boxnya kayak gini ya. Warna merah ini kayaknya identitas baru dari Huawei yang bikin ciri khasnya produk-produknya ya, dari semua tuh, mulai dari yang produk-produk setahun terakhir ya, dia udah pakai box-box warna merah kayak begini. Tuh di sini tulisannya Huawei MateBook Fold Ultimate Design tuh. Terus di sini juga ada speknya ya. Ini saya ambil yang warna hitam. Nanti kita buka aja deh ya. Kita lihat. Ini berat banget cuy. Di bagian belakang juga nggak ada banyak informasi apa-apa. Langsung aja kita buka. Kita pelorotin. Aduh, beneran nih guys. Ini berat banget. Berat. Oke, kita pelorotin aja. Nah, iya, warna hitam sekarang boxnya. Baru kelihatan jelas tuh tulisannya Huawei MateBook Fold Ultimate Design. Langsung aja kita buka. Cek. Kita buka. Penasaran saya. Jeng. Iya. Wow. Di sini tulisan tuh guys, Ultimate Design ya. Kita back lagi ke sini. Set. Oke. Terus gimana? Tarik. Iya, oke. Tabletnya kita taruh di sini dulu, di sisi pinggir. Dan wow, keren banget guys. Ada ininya loh, tasnya. Tasnya dari kulit guys. Tasnya dari kulit, dari baunya aja nih. Padahal hidung saya nggak nempel ya. Ini bau kulit tuh guys ya. Dapat. Ini ada magnetnya ya di sini ya. Tuh tulisannya Huawei. Wah keren, euy. Nah kita lihat lagi di dalam box ini dapat apa aja. Iya, oke. Di sini ada 3 simbol nih ya. Ada buat keyboardnya, kemudian ada buat apa ya? Mungkin casing kali ya, casing keyboard dan tatakannya mungkin ya. Tapi nggak tahu lah, kita lihat aja. Iya, di sini ada pertama kita lihat nih, kepala chargernya 140 watt. Waduh, kenceng juga ya. Dan di sini ada dapat tas kecil lagi dari kulit. Buat apa ya? Kan tadi udah. Ini buat apa ya? Buat perintilan-perintilan kepala charger kali ya. Setidaknya dikasih tas yang begitu bagus dari bahannya ya. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Nah, ini adalah keyboardnya. Kita taruh dulu deh. Urusan gadgetnya kita taruh dulu deh. Nah, ini di sini ada box yang mungkin di sini adalah perkabelan ya. Ya, betul. Di sini dapat kabel dual Type C itu guys ya. Dalamnya warna orange. Kemudian udah itu aja. Sekarang kita lihat di box yang pipih ini, tentu di sini ada perdokumentasian ya. Kita lihat di sini.
Ya, tuh betul kan? Di sini ada tadi ya peringatan-peringatan kalau ini adalah tablet lipat, jadi harus hati-hati, nggak boleh kena benda tajam dan lain-lain lah ya. Dan ini adalah buku panduan pengguna singkat, cukup eksklusif ya, lihat tuh guys, warna hitam, tulisannya emas loh. Oke, keren cuy. Dan ini adalah kartu garansi, tapi di China ya garansinya ya, soalnya di Indonesia ya belum tahu ya bakal masuk apa enggak. Dan ini dapat lapnya ya, saya nggak buka lah, lap-lap kayak biasa aja, tapi lapnya sih menurut saya bagus ya. Oke, dan di dalam box nggak ada apa-apa lagi, langsung aja kita tutup. Zet. Nah, kita taruh di bawah dan kita langsung bahas lagi ke si produknya ini. Wow, tabletnya kita taruh sini dulu, kita lihat ke keyboardnya dulu ya. Bintang utamanya kita taruh di sini dulu. Ini adalah keyboardnya. Yuk kita buka yuk. Kita buka dari sini. Iya, kita buka lagi di ujungnya sini ada stiker. Oke, terus kita buka. Wow. Wow. Iya, ini dia keyboardnya. Wow, tulisannya Huawei Ultimate Design. Emang tuh build quality-nya bagus ya. Ini Huawei kalau bikin produk itu emang keren-keren sih. Kita lihat. Hah, wah, ini dia. Keyboard fisiknya tipis banget guys tuh. Tipis cuy. Nih. Apakah ini ada backlit atau enggak, nanti kita tes ya. Pada saat kita pasang baru kelihatan. Nah, di sini kita lihat ada trackpadnya ya. Jadi di dalam satu papan ini lengkap. Ada keyboard dan ada trackpadnya. Trackpadnya juga bermotif lah gitu. Motif marmer ya. Emang canggih sih kalau Huawei itu udah bikin produk ya. Oke, langsung aja kita sekarang lihat ke si ini dia. Huawei MatePad Fold. Kita buka. Iya. Iya, oke. Wow, ini dia guys. Berat juga ya. Karena gede banget nih guys. Ini adalah sebuah tablet 18 inch. Coba, ada nggak di dunia ini sebuah tablet yang lebih gede daripada 18 inch? Nggak ada loh. Mungkin kalau kita bicara soal monitor, layar mah ada ya. Laptop mungkin ada tapi jarang. Tapi kalau tablet nggak ada nih. Terbuat dari material leather ya. Huawei Ultimate Design tuh. Di sini ada terbagi dua motif. Dan kita lihat. Set. Layarnya tuh guys. Layar dari Huawei MatePad Fold. Tuh guys, begitu tipisnya ya. Begitu tipisnya. Emang nih Huawei kalau bikin produk edan sih. Ini edan sih Huawei MatePad Fold tuh. Saya tekuk guys. Saya tekuk. Jadi sebuah jadi sebuah ringkes ya. Seperti kayak laptop nih guys. Tapi bisa dibuka. Wow, asli keren sih. Asli. Oke, sekarang kita lihat ya. Dalam kondisi tertutup, di atas ini ada port Type-C. Kemudian di sini ada ventilasi ya. Kemudian di sini ada tombol volume pengeras suara. Di bagian sini ada tombol power on off. Kemudian di sini ada mungkin ventilasi juga, speaker juga ya. Nanti kita tes ya. Di sini ada port Type-C juga. Mantap. Dan di bagian sebelah sini juga terdapat ada ventilasi atau bisa juga nanti speaker ada di sini. Dan ini belakangnya ini buat ini buat dibuka supaya jadi dia bisa berdiri tuh guys. Ya. Tuh, jadi dia bisa berdiri guys. Nih, di sini. Buka di sini. Jadi ini nanti bisa berdiri. Wis, mantap cuy. Iya. Oke, nah guys, kalau kita lihat lagi ya lebih detail, ternyata tuh desainnya, build quality-nya bagus ya. Di sini pinggir-pinggirnya pakai kelihatan dari chrome. Di depan ini leather, pinggir sini juga lihat tuh guys, engselnya juga bagus ya. Tuh.
Di balik sini juga kita lihat, di sini ada motif kayak motif-motif marmer, tapi marmer yang kualitas bagus juga gitu kan. Ih, gila sih. Oke, langsung aja kita buka. Iya. Wow, ini dia MatePad Fold dari Huawei. Kalau kita lihat garisnya kayak gitu, guys. Ya, masih terlihat ya garisnya ya. Ya iyalah, ini kan layarnya gede ya, bisa ditekuk, bisa dibuka gitu kan. Oke, langsung aja kita coba nyalain ya. Ya, hap, keluar tuh guys, logo Huawei-nya. Gede bener ya. Widih. Seru juga loh. Wih, langsung masuk ke menu. Ini screen lock-nya gede bener. Coba kita masuk ke home screen. Gila cuy, gede bener. Ini kalau ditutup, coba kita lihat. Oke, dia bisa kayak laptop tuh guys. Nah, kita tutup lagi. Kita buka lagi, coba. Set. Bisa jadi memanjang begini juga guys. Bisa begini juga. Tergantung nih. Enak mana? Coba kita pakai yang model begini aja, yang memanjang ya. Nah, tuh udah kebuka guys. Coba kita tutup lagi. Kita nyalain, kita masuk lagi ke home screen. Gila, keren sih. Asli keren. Ini udah kayak tampilannya udah ketampilan laptop ya. Ada ikon-ikon, kemudian sini ada juga ikon-ikonnya, kemudian di sini juga ada tombol kayak tombol menu, tombol shutdown ada di sini juga tuh guys. Ini sih udah kayak laptop sih. OS-nya ini udah kayak laptop sih. Dan ini kita tahu kalau ini adalah Harmony OS. Tapi Harmony OS berapa ya? Kita lihat yuk dari menu setting. Gede bener ya menu settingnya guys. Kita displaynya kita turunin dulu brightness-nya nih supaya nggak terlalu silo. Saya mau kasih lihat ke kalian. Nih, device-nya dia pakai Harmony OS Next 5.0.1 tuh guys. Oke, ini sistem OS bukan buat smartphone ya. Kayaknya ini memang buat tablet dan juga buat komputernya Huawei. Oke, dia RAM-nya 32 GB ya. Storage-nya 2 TB yang udah kepake sekitar 200-an GB. Oke, ini kita lihat ini jadi menu setting jadi gede banget ya. Oh, bisa dikecilin juga ya. Mantap juga nih guys. Ini kalau dalam kondisi di tengah-tengah aplikasi gini terus kita tekuk, dia seperti apa? Oh, ketekuk ya. Dia bisa nyebrang sini guys. Dia bisa nyebrang nih ya. Kalau saya tekuk begini kayak ala laptop ya. Nih, ala laptop. Saya coba bawa ke atas. Ih, bisa cuy. Ini jadi mode laptop. Terus kalau kita mau ngetik gimana? Ngetik kan susah. Tinggal gini doang nih. Tek tek. Tuh, langsung muncul keyboardnya di sini guys. Keyboardnya di sini benar-benar mirip kayak tampilan keyboardnya dari laptop beneran. Lihat tuh, tombol-tombol QWERTY-nya, ada trackpad-nya juga nih. Tuh, ada trackpad-nya juga buat mouse-nya. Lihat guys. Ada trackpad-nya juga, bisa ngetik di sini. Ada bunyi lagi. Keren sih, dan ini tuh bisa di setting. Timnya bisa warna mau seperti apa. Tuh, mau warna begini bisa. Warna delicate bisa. Macaron bisa. Gila keren-keren cuy. Keren-keren cuy, tapi saya lebih suka yang klasik aja seperti ini. Oke. Nah, yang menariknya adalah ini adalah visual keyboard ya. Nah, fisik keyboardnya juga ada dikasih yang tadi saya udah buka ya, unbox, dan kita tinggal tempel aja di sini guys. Langsung tuh terkoneksi. Bisa dengan keyboard beneran yang lihat tuh guys. Keren banget kan? Keren banget kan? Gila ini sih. Gila sih. Ini jadi tampilan laptop. Padahal ini sebuah tablet gede. Bisa ditutup kayak begini. Nah, sekarang saya mau informasiin ke kalian mengenai spesifikasi dari Huawei MateBook Fold ini, yang mana memiliki bentang layar 18 inch dengan jenis layar OLED, resolusinya 3296 x 2472 pixel. Kalau kondisi lagi diketekuk begini layarnya, maka bentangnya menjadi 13 inch bentang layarnya guys. Dan ini menggunakan chipset Kirin X90, RAM 32 GB, internal storage-nya 2 TB. Nah, yang perlu kalian ketahui kalau di Huawei MateBook Fold ini dia OS-nya udah pakai Harmony OS Next, yang artinya
dia nggak bisa untuk install APK, dia nggak bisa install aplikasi dari Google Play Store, maupun bantuan Gbox juga nggak bisa nih guys. Tapi biasanya Huawei itu ngasih solusi ya dari app gallery-nya nih. Di sini ada app gallery ya, kita klik. Nah seperti itu. Tapi di app gallery ini pun hanya menyediakan aplikasi-aplikasi dari China aja. Nggak ada tuh aplikasi-aplikasi favorit kayak misalkan WhatsApp, terus Instagram, Facebook, kayak gitu-gitu nggak ada nih. Tuh, jadi bener-bener ini khusus diperuntukkan untuk untuk China banget deh. Tapi kamu juga tetap bisa mengakses kayak YouTube, Instagram atau apapun, tapi via browser nih ya. Saya buka browser, kita klik di sini misalkan Google, enter. Maka dia bisa buka Google. Misalkan kita buka YouTube. Tuh, YouTube. Nah, bisa tuh guys, kita masuk ke channel Diarcom. Nah nih guys, sekarang kita cobain ya kualitas speakernya tuh kayak gimana. Ya guys, hari ini rasanya saya mau mereview smartphone. Loh, kok mati? Wah, gimana nih? Bentar bang, kayaknya JCLK deh nih. Tuh guys, speaker ada di sini, di bawah ada, di kiri sini ada, di kanan ini ada. Mau review gadget bukan review Total makanan. ada 6 speaker. Tekot. Kalau gabut nunggu setup yang lama, tapi di fast forward kayak gini, saya jadi teringat slogan Infinix, anti gabut serba ngebut. Dan hari ini saya berkesempatan untuk unboxing smartphone baru. Kayak gitu guys. Terus kita juga bisa buka aplikasi-aplikasi China ya tentunya ya, kayak Toyin nih, TikToknya China nih guys. Tuh, speakernya bagus banget ya. Kita maximize. Nah ini bisa potret begini guys. Tuh gede banget ya. Ini udah kayak megang HP gede guys. Speakernya sih keren banget speakernya guys. Nah sekarang saya mau cobain buat main game pakai Huawei MateBook Fold ini, yang mana saya udah install beberapa aplikasi dan game, tapi versi China ya. Soalnya karena nggak bisa mengakses Google Play Store ataupun Gbox, jadinya udah game-game kayak PUBG Mobile, Genshin Impact itu udah nggak akan bisa keinstall. Nah ini udah ada beberapa game dari China, udah saya install dan saya cobain satu ya. Nah, ini kita juga bisa mainin selain kita pakai touchscreen di sini, kita juga bisa pakai keyboard yang bawaan dari si Huawei. Nah, tuh guys. Nih, tuh. Oh, mantap nih. Waduh. Nah ini juga bisa diberdiriin nih guys. Si tablet ini bisa diberdiriin nih. Misalkan di sini ya, standnya kita buka, kita berdiriin gini. Nah kayak gitu guys. Tuh. Jadi kita bisa mainin tuh. Ini keren banget sih. Mantap kan? Mantap loh ini. Buat main game juga puas. Layarnya gede banget sih. Keren ya. Nah guys, tadi saya udah kasih tahu kalau Huawei MateBook Fold ini dia pakai Harmony OS yang nggak bisa install APK, nggak bisa install aplikasi-aplikasi dari Google Play Store maupun dari Gbox. Tapi ada keuntungan lainnya nih, fitur lainnya. Jadi si Huawei MateBook Fold ini bisa di switch ke operating sistemnya ke Windows. Caranya gampang nih guys, masuk ke sini, lihat ada icon yang warna coklat ini, kita klik aja, klik. Tuh, tampilan Windows, kita pilih yang ini. Windows 11, lihat. Tring, tuh masuk tuh. Masuk ke bootingnya Windows 11. Kita lihat ya, tunggu lagi loading nih. Tuh, masuk user login. Nah, tuh udah Windows cuy. Udah Windows cuy. Tuh, Windows 11. Jadi kalau kamu tadi yang terbentur sama aplikasi-aplikasi yang kamu nggak bisa di sini di Windows, kamu siap babat nih. Kamu siap babat nih. Mau apa?
tinggal kesukaan kamu di Windows bisa dibuka di sini. Tapi memang nggak bisa buat ngedit-ngedit kayak video yang berat-berat ya. Video 4K edit nggak sini ya. Agak berat ya, nggak bisa ya. Bisanya yang biasa-biasa aja. Mungkin Office bisa, buat buka-buka browser bisa, aplikasi-aplikasi enteng lainnya, sosmed juga bisa. Tapi untuk video-video editing berat itu nggak bisa karena akan berasa berat banget. Oke, baik lagi kita tinggal klik yang icon coklat tadi. Kayak gitu. Maka dia balik lagi ke sistem operating sistemnya yang Harmony OS. Mantapnya. Nah, untuk size dari Huawei MateBook Fold ini dalam kondisi tertutup ya, kita lihat ya. Nah, ini panjangnya menjadi 288,5 mm, lebarnya 193,7 mm dengan ketebalannya 14,9 mm. Tergolong tipis ya sebuah gadget atau sebuah tablet seperti ini. Lalu dalam keadaan terbuka seperti ini, nah ini tuh panjangnya menjadi 382,5 mm, panjang ke bawah atau lebarnya ini 288 mm dengan ketebalan 7,6 mm di sebelah kiri dan sebelah kanannya 7,3 mm. Jadi beda ketipisan ya antara sisi kiri dan sisi kanan. Dan beratnya ini juga sekitar 1,16 kg aja. Nah, jadi si Huawei MateBook Fold ini secara dimensi dan size ini cukup compact dan tipis. Tapi secara berat ini lumayan agak berat juga sih, 1,16 kg. Untuk ditenteng-tenteng kayak begini sih tergolong berat sih memang. Nah, kesimpulan saya sama si Huawei MateBook Fold ini adalah sebuah inovasi yang keren banget ya. Jadi Huawei bisa menghadirkan sebuah tablet dengan layar yang gede dan bisa dilipat. Dan bisa difungsikan juga nggak hanya sebagai tablet, tapi juga bisa sebagai laptop. Disediakan juga virtual keyboardnya yang bisa kita custom. Disediakan juga physical keyboardnya juga yang enak banget buat ngetik-ngetik dan tipis bentuknya. Juga tidak hanya kita disajikan dengan Harmony OS, tapi bisa di switch ke operating system lain seperti Windows 11 yang udah saya demoin tadi. Nah, untuk kekurangannya apa sih dari Huawei MateBook Fold ini? Ya tadi karena dia masih pakai Harmony OS yang khusus di China, jadi kita nggak bisa download dan aplikasi APK, Google Play Store nggak bisa, bahkan Gbox juga nggak bisa di sini. Dan bagi saya kekurangan satu hal lagi yang paling penting adalah di bobotnya. Ini adalah Huawei MateBook Fold dengan desain yang compact, build quality yang bagus. Size-nya juga ya nggak tebel tapi tipis. Sayangnya bobotnya ini 1,16 kg. Jadiin laptop terus mau dijadiin layar kayak begini, ditutup lagi, itu pada saat kita mengoperasikannya di tangan cukup berat ternyata guys ya. Sama lah ya kayak MacBook Pro dulu pertama kali keluar, tipis, kokoh, kuat, mantap, beratnya cuy MacBook Pro. Tapi sekarang MacBook Pro udah enteng-enteng kan. Mungkin sama nih Huawei MateBook Fold generasi kedua atau ketiga bakalan lebih tipis dan lebih ringan. Harus bisa di bawah 1 kg. Itu sih menurut saya. So, apakah ini worth it untuk dibeli? Menurut saya kalau kamu nih gadget antusias sih layak ya. Karena ini inovasi yang sangat keren banget. Keren banget. Cuma kalau dipakai harian, ya buat show off aja lah ya. Tapi kalau kamu tinggal di China, terus lingkungan kamu China, aplikasi-aplikasi kamu khusus banyak menggunakan aplikasi dari China, ya ini sangat worth it banget guys. Oke, demikian video mengenai Huawei MateBook Fold edisi Ultimate Design ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum saya ucapkan bye-bye, saya mau kasih tahu harganya ini kisaran 40-50 jutaan dalam kurs ke Indonesia. Bye-bye!